Baiklah semuanya, kita semua tahu bahwa sindrom anti-Trump yang tidak rasional adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi ada satu penyakit yang bahkan lebih mematikan dan berbahaya daripada sindrom anti-Trump yang tidak rasional. Ya, kalian menebaknya dengan benar. Itu adalah sindrom anti-Israel yang tidak rasional. Sindrom ini begitu mematikan dan agresif, sehingga jika kamu adalah penggemar berat atau pendukung Trump, tapi kemudian kamu terkena sindrom anti-Israel yang tidak rasional ini, kamu bahkan bisa menjadi benar-benar gila dan menyerang Trump juga. Ada beberapa nama yang sudah menjadi perbincangan selama beberapa tahun. Lihat, saya tidak pernah menjadi penggemar orang-orang ini. Saya punya riwayat media sosial selama 7 tahun. Kamu tidak akan pernah melihat saya memuji orang-orang ini. Salah satu figur terbesar, paling gila, dan paling tidak waras yang berhasil dengan sangat baik selama bertahun-tahun adalah Alex Jones, teoretikus konspirasi topi aluminium foil yang asli, pembuat kekacauan yang asli. Dia sudah berkecimpung di bisnis ini selama sekitar 25 tahun, jadi dia memang cukup sukses. Orang ini selama bertahun-tahun telah menciptakan beberapa teori konspirasi yang paling aneh. Dan kau tahu, jam rusak pun tetap menunjukkan waktu yang benar 2 kali sehari. Jadi kalau Alex Jones benar tentang beberapa hal, itu tidak berarti semua omong kosong konspirasi gila yang dia katakan selama bertahun-tahun, seperti pembantaian Sandy Hook adalah rekayasa. Dan tentu saja favorit saya, mereka membuat katak jadi gay. Katak gay, dia menyebarkan teori konspirasi itu, saya tidak tahu, sekitar 10 tahun yang lalu. Saya belum pernah melihat banyak katak gay melompat-lompat, tahu kan? Saya belum melihat penurunan tajam populasi katak. Sebenarnya kalau mereka membuat katak jadi gay, kita punya serbuan kodok tebu di Australia. Mereka benar-benar telah menghancurkan flora dan fauna alami kita. Jadi mungkin membuat mereka jadi gay tidak terlalu buruk kalau itu yang terjadi. Dan kalau mereka bisa melakukannya, tolong lakukan juga pada wabah katak tebu di Australia Barat. Jadi dia salah satu dari mereka. Lalu ada juga Megyn Kelly yang dulu saya suka, tapi belakangan ini saya tidak terlalu memperhatikannya. Dan Candace Owens. Ya Tuhan, dia adalah wajah dari sindrom anti-Israel obsesif saat ini, tapi dia melampaui itu. Jadi daripada saya yang mengatakannya, Trump akhirnya kehilangan kesabarannya dan berkomentar tentang hal itu. Jadi ini adalah tweet yang sangat menarik dan panjang yang layak untuk dibaca. Saya tahu kenapa Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, dan Alex Jones sudah bertahun-tahun melawan saya. Terutama karena mereka berpikir bahwa sangat bagus bagi Iran, negara sponsor terorisme nomor 1, untuk memiliki senjata nuklir. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi izinkan saya memberitahu Anda. Presiden Trump telah mendiagnosis hal ini sejelas-jelasnya. Karena tidak menyerang Iran, berarti Anda memberi mereka kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Menyandra wilayah tersebut, proksi teroris seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Dan selama mereka mempengaruhi Israel, Tucker dan Megyn, dan saya tidak terlalu tahu tentang Megyn, tapi Tucker, Alex, dan Candace Owens, mereka tidak keberatan dengan itu. Mereka mendukung hal tersebut. Tapi, Presiden Trump adalah Presiden Amerika Serikat, negara terkuat di dunia. Oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja menutup mata dan berkata, "Oh, itu Iran yang melakukannya." Inilah alasan mengapa Iran dianggap sebagai pihak yang bermusuhan di mata baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Trump adalah satu-satunya presiden yang benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu, karena mereka memiliki satu kesamaan, IQ rendah. Oke ya, saya tidak akan berdebat denganmu soal itu. Mereka orang-orang bodoh. Mereka tahu itu, keluarga mereka tahu itu, dan semua orang juga tahu itu. Lihat masa lalu mereka, lihat rekam jejak mereka. Mereka tidak punya kapasitas untuk itu, dan mereka memang tidak pernah punya. Mereka semua sudah dikeluarkan dari televisi, kehilangan acara mereka, dan bahkan tidak diundang ke TV karena tidak ada yang peduli dengan mereka. Mereka orang gila, pembuat onar, dan akan mengatakan apa saja demi publisitas gratis dan murahan. Sekarang mereka pikir bisa mendapatkan klik karena punya podcast kelas 3, tapi tidak ada yang membicarakan mereka. Dan pandangan mereka berlawanan dengan MAGA, atau saya tidak akan memenangkan pemilihan presiden dengan telak. MAGA setuju dengan saya, itu memang benar. Dan CNN baru saja memberi Trump tingkat persetujuan 100%. Itu memang benar, biar saya cepat bagikan itu kepada Anda supaya Anda tahu. Ya, Anda tahu, kadang-kadang Anda melihat data polling dan ada angka-angka yang langsung menarik perhatian Anda. Dan ini salah satunya. Karena coba lihat di sini.
Pandangan GOP MAGA terhadap Trump. Menyetujui 100%. 100%. Jika Anda adalah anggota MAGA dan GOP, Anda menyetujui Donald John Trump 0%. Katakan bahwa mereka tidak setuju. Anda tidak perlu menjadi jenius matematika untuk tahu bahwa Anda tidak bisa lebih dari 100%. Dia seperti Miami Dolphins tahun 1972. Sekarang, ada beberapa Republikan yang tidak setuju dengan Donald John Trump. Tapi mereka bukan bagian dari gerakan Make America Great Again. Bukan orang bodoh yang banyak tingkah seperti Tucker Carlson yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah. Dia adalah pria yang hancur ketika dipecat dari Fox. Itu memang benar. Ini adalah peristiwa yang sangat terdokumentasi dengan baik. Dan Elon Musk memberinya jalan keluar. Dia berkata, kamu bisa melakukan wawancara secara eksklusif di X. Dan itu memberinya kesempatan baru. Lalu kamu melihat bagaimana dia pergi ke Rusia dan melakukan wawancara yang sangat tidak kritis dengan Putin, serta mendengarkannya seperti anak sekolah, karena memang begitulah dia. Dia juga sangat anti-Ukraina dan pendukung berat Rusia, jadi orang ini memang gila. Dan lihat, Presiden Trump adalah orang yang sangat cerdik. Dia menggunakan poin-poin pembicaraan Tucker Carlson. Dan izinkan saya mengatakan bahwa seluruh skandal berkas Epstein, Presiden Trump sebelum berkuasa, dia yang memicu teori-teori konspirasi ini. Dan sekarang ketika dia berkuasa, dia tiba-tiba berkata, oh kenapa kamu menuntut itu? Nah Trump, kamu yang dulu berjanji, ini sudah bukan masalah lagi. Trump menggunakan poin-poin pembicaraan itu karena dia melihat bisa mendapatkan banyak suara. Lalu itu menjadi ganjalan baginya. Itu hanya politik. Inilah kenapa saya tidak percaya dengan anggapan bahwa Trump itu bodoh. Trump adalah politisi yang sangat cerdik dan pintar. Dia orang yang sangat pintar. Dia tahu cara membaca situasi, dia tahu cara membaca orang. Itulah kenapa orang-orang bodoh seperti Cenk Uyghur yang selalu mau naik darah, selalu bilang, oh Trump itu bodoh, dia idiot. Kamu bilang ke saya bahwa kamu bisa jadi bodoh dan idiot, tapi bisa memenangkan kursi presiden 2 kali. Lalu itu berarti apa tentang negaramu? Tidak, Trump itu orang yang sangat cerdas. Ya, dia memang suka memakai berbagai peran. Kadang dia pura-pura bodoh, dia menerapkan teori orang gila. Semua itu sudah diperhitungkan. Trump bukan orang idiot. Dia akan dikenang sebagai salah satu politisi paling cerdas dan pintar di zaman kita. Titik. Jadi itulah sebabnya saya sebenarnya mengagumi Trump. Saya tidak setuju dengan semua yang dia lakukan. Dia juga berkampanye dengan sikap anti-Ukraina. Dan itu juga menjadi ganjalan baginya. Karena ketika dia berkuasa, dia tidak sepenuhnya memutus dukungan terhadap Ukraina. Karena dia tidak bisa. Karena mengulang narasi populis itu satu hal, tapi lain cerita ketika Anda berkuasa lalu benar-benar menjalankannya. Anda tidak bisa bertindak berdasarkan hal tersebut karena kita tidak bisa kehilangan Ukraina. Amerika tidak bisa kehilangan Ukraina karena itu memberikan Amerika banyak pengaruh di wilayah tersebut. Anda tidak bisa begitu saja menyerahkan kunci kepada Rusia yang merupakan pihak Barat. Dan secara tidak langsung musuh utama Amerika. Jadi Trump berpura-pura berteman dan akrab dengan Putin, tapi sebenarnya tidak. Itu contoh lain betapa para pemimpin Eropa ini salah besar memahaminya. Belajar sesuatu dari orang-orang Iran. Orang-orang Iran memujinya, mereka menjilatnya. Mereka menamai beberapa jalan yang tidak ada dengan nama Trump. Dan mereka berjanji akan membangun patung Trump. Dan Trump pun terpancing. Itulah yang seharusnya dilakukan Ukraina. Saya sudah bilang ini sejak lama. Cukup menjilatnya, cukup puji dia. Katakan saja, kita akan menamai sebuah kota dengan nama Presiden Trump. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka masih melewatkan kesempatan. Bahkan selama perang ini, para pemimpin Eropa yang menyedihkan dan bodoh ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah berkata, "Hei, Presiden Trump, berikan dukungan penuh Anda untuk Ukraina, dan kami akan memberikan dukungan penuh kami di Iran." Dan Trump pasti akan setuju. Anda bisa melihat betapa putus asanya Trump, tapi orang-orang ini memang bodoh. Mereka tidak tahu cara membaca Trump. Dan Trump itu jenius. Maaf, dia memang jenius. Kadang-kadang dia memang salah, tapi dia selalu bisa keluar dari masalah itu. Bukankah itu luar biasa, bahwa Anda bisa melakukan beberapa kesalahan politik, tapi tetap bisa lolos tanpa konsekuensi? Bukankah itu luar biasa? Kalau itu bukan kecerdikan, saya tidak tahu lagi apa namanya. Politisi lain manapun, presiden lain manapun, perdana menteri lain manapun di dunia barat bebas, pasti sudah harus mengundurkan diri atas apa yang telah dilakukan oleh Trump. Tidak, Trump tetap laju. Saya sangat menghormati Trump karena dia seorang jenius, bukan karena saya setuju dengan semua yang dia katakan.
Jadi, ini adalah rintangan lain. Jadi, 5 badut ini terus-menerus menyerangnya tanpa henti. Akhirnya dia muncul dan berkata, "Kamu tahu apa? Aku akan menempatkan kalian di tempat kalian seharusnya." Tucker Carlson, yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah, dia adalah pria yang hancur ketika dia dipecat dari Fox dan dia tidak pernah sama lagi. Mungkin dia sebaiknya menemui psikiater yang bagus. Atau Megyn Kelly, yang dengan kasar menanyakan padaku pertanyaan, hanya Rosie O'Donnell yang kini terkenal, atau Candace Owens yang gila, yang menuduh ibu negara Prancis yang sangat dihormati sebagai seorang pria, padahal bukan. Candace Owens adalah orang gila yang lepas kendali dan tidak waras yang hanya bisa ada di era media sosial. Karena ketika kamu menjadi influencer media sosial, kamu pasti akan menemukan beberapa orang yang sama gilanya denganmu. Dan sebagai hasilnya, kamu akan mendapatkan sedikit ketenaran negatif. Jadi tidak ada yang istimewa dari Candace Owens yang menuduh ibu negara Prancis yang sangat dihormati sebagai seorang pria, padahal bukan. Dan semoga saja dia akan memenangkan banyak uang dalam gugatan yang sedang berlangsung. Tentu saja, saya pikir dia akan menang. Sebenarnya menurut saya ini adalah bagian terbaiknya. Ibu negara Prancis jauh lebih cantik daripada Candace Owens. Bahkan perbandingannya pun tidak sebanding. Mau tak mau kita harus angkat topi pada Trump. Dia tahu cara menyerangmu di titik perlemah. Oh astaga. Atau Alex Jones si bangkrut. Kamu tahu kenapa ini lucu? Karena Donald Trump sendiri pernah mengajukan kebangkrutan setidaknya 3 atau 4 kali. Tapi hanya Trump yang bisa menggunakan itu sebagai hinaan kepada orang lain. Saya tidak tahu bagaimana Alex Jones akan menanggapi itu, tapi itulah keindahannya. Dia akan terjebak dalam hal ini. Alex Jones si bangkrut. Bagaimana denganmu? Kamu sudah mengajukan kebangkrutan 4 kali, Trump. Kalau saya dianggap gagal, maka kamu sendiri adalah kegagalan besar. Tapi kemudian Trump bisa dengan mudah balik berkata, tapi tunggu dulu. Tapi apakah kamu pernah menjadi presiden Amerika Serikat 3 kali? Karena begitulah cara Trump akan berkata. Atau bangkrutkan Alex Jones yang sering mengatakan hal-hal paling bodoh. Dan dia selalu mengatakan beberapa hal paling bodoh, tapi yang ini puncaknya. Donald Trump bukan seorang munafik. Dia adalah politisi yang cerdas, cerdik, dan pintar. Dia selalu tahu bahwa Alex Jones sering mengatakan hal-hal gila dan bodoh. Tapi dia juga tahu bahwa, mungkin aku bisa memanfaatkan itu sedikit untuk keuntunganku sendiri. Dan dia sudah menggunakannya 2 kali. Trump menggunakan Alex Jones 2 kali dan membuangnya seperti sampah tak berguna. Karena memang begitulah dia. Kerja bagus Presiden Trump, kerja bagus. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya seorang politisi, saya tidak bisa melakukan itu. Tapi itu hanya saya. Itulah kenapa saya bukan presiden. Itulah kenapa saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang penting. Oke? Jika kamu akan menilai seseorang karena taktiknya, maka tahu tidak, kamu sedang berjuang dalam perang yang sudah pasti kalah. Karena di dunia nyata, selama itu tidak ilegal, dan saya sangat percaya dengan kutipan dari Arnold Schwarzenegger ini, jangan melanggar hukum, tapi langgar aturan, saya percaya itu. Jadi itulah yang telah dilakukan Trump sepanjang hidupnya, dan lihatlah dia. Sejarah akan mengingatnya. Bukan kamu, aku, atau Alex Jones. Begitulah cara kerjanya teman-teman, begitulah cara kerjanya. Jangan benci pemainnya, aku benci permainannya. Jadi Trump hanya memainkan permainannya, dan dia bukan pembuat aturan-aturan ini. Bangkrutnya Alex Jones yang sering mengatakan hal-hal paling bodoh dan kehilangan seluruh kekayaannya seperti seharusnya karena serangannya yang mengerikan terhadap keluarga korban penembakan Sandy Hook. Satu hal lagi, dalam persidangan itu, kamu tahu apa yang dikatakan Alex Jones? Dia berkata, saat saya tampil di depan kamera, saya sedang berperan sebagai karakter. Saya tidak bermaksud seperti itu, saya hanya berperan sebagai karakter. Serius, karirnya seharusnya sudah berakhir saat itu juga. Tapi tidak. Ketika kamu mengatakan hal-hal gila, kamu selalu saja menemukan beberapa orang yang setuju denganmu. Dan itulah yang terjadi pada Alex Jones. Dengan konyolnya mengklaim bahwa pembantaian Sandy Hook adalah tipuan. Para komentator yang disebut-sebut ini adalah pecundang, dan mereka akan selalu menjadi pecundang. Sekarang CNN yang menyebarkan berita palsu, New York Times yang sedang merosot, dan semua organisasi berita kiri radikal lainnya memuji mereka dan memberikan liputan positif untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, yang merupakan insentif besar bagi mereka. Terus lawan Trump, karena kaum kiri gila sudah melupakan segalanya dan mereka membela orang-orang ini hanya karena mereka membenci Trump. Itulah kekuatan sindrom anti-Trump di pihak kiri. Dan itulah kekuatan sindrom anti-Israel di pihak keempat orang gila ini. Ada orang kelima juga,
Trump akan menyebut namanya sekarang. Mereka bukan MAGA, mereka pecundang yang hanya mencoba menumpang pada MAGA. Sebagai presiden, aku bisa membuat mereka berpihak padaku kapan saja, dan itu benar. Tapi ketika mereka menelpon dan aku tidak membalas telepon mereka karena aku terlalu sibuk dengan urusan dunia dan negara, dan aku adalah presiden dunia, kalian itu pecundang. Aku suka Brown. Dia tahu cara menempatkanmu pada posisi yang seharusnya. Setelah beberapa kali, mereka jadi jahat, sama seperti Marjorie Taylor Brown. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Aku hanya peduli untuk melakukan yang benar bagi negara kita. MAGA itu soal kemenangan dan kekuatan, tidak membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Benar, aku suka itu. Aku harap Presiden Trump tidak mundur. Aku sudah banyak mendengar hal-hal gila bahwa Presiden Trump hanya mencari jalan keluar. Aku benar-benar berharap dia tidak menyerah. Dan itulah kenapa aku percaya pada Israel. Karena Israel akan berkata, "Hei Tuan Presiden, kita harus tuntaskan ini." UEA dan Arab Saudi, mereka semua berkata, kita harus tuntaskan ini. MAGA itu soal kemenangan, dan kekuatan itu berarti tidak membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. MAGA adalah tentang membuat Amerika hebat kembali, dan orang-orang ini tidak tahu bagaimana melakukannya. Mereka pecundang. Tapi saya tahu, karena Amerika Serikat sekarang adalah negara yang paling hebat di dunia. Terima kasih telah memperhatikan masalah ini, Presiden Donald J. Trump. Jadi, itu jelas tidak luput dari perhatian. Dan si gila itu, Candace Owen, dia bilang, mungkin sudah waktunya menempatkan kakek di panti jompo. Sayang, kamu harus bersiap-siap untuk mengajukan kebangkrutan karena kamu akan kalah dalam kasus melawan istri Macron. Saya bukan penggemar Presiden Macron, tapi ini adalah serangan yang kejam dan tidak pantas terhadap ibu negara Prancis. Bahkan jika dia seorang pria, yang jelas bukan, bagaimana kamu tahu? Memangnya kamu peduli? Hanya karena kamu membenci Macron, saya sudah mengkritik Macron sejak lama, tapi saya tidak pernah terpikir untuk menyerang istrinya. Sekali lagi, orang-orang ini benar-benar tidak waras, gila. Jadi saya tidak sabar menunggu kehancuran finansial seperti yang dikatakan Presiden Trump. Dan lihat yang satu ini, Marjorie Taylor Greene, satu lagi yang menderita sindrom anti-Israel obsesif. Penyakit ini teman-teman tidak bisa disembuhkan. Begitu kamu terjangkit, tidak ada jalan keluar. Mereka menjadi semakin tidak terkendali, marah. Mereka mulai mengerutkan wajah mereka. Lihat saja Anarch Experience. Dulu dia adalah gadis yang luar biasa dan cantik. Tapi kemudian sindrom kegilaan terhadap Israel menyerangnya dan dia sudah tidak waras lagi. Benar-benar tidak waras. Zhang Uighur, dia yang membuatnya jadi radikal. Saya tidak tahu ceritanya, sejujurnya saya tidak peduli. Tapi orang-orang ini benar-benar gila. Presiden Trump sudah gila saat dia melancarkan perang melawan Iran. Janji kampanye yang dilanggar. Jika saya bilang saya tidak akan terlibat dalam perang apapun, tapi kemudian ada kesempatan di mana saya bisa menyingkirkan salah satu musuh terburuk negara saya, lalu jika saya tidak melakukannya hanya karena janji kampanye, maka saya bukan negarawan. Saya bukan seorang pemimpin. Saya hanya seorang politisi oportunis karena, apa yang akan saya lakukan? Saya khawatir tentang pendukung saya. Selain itu, Trump tidak perlu khawatir tentang pendukungnya. Dan ini bukan perang yang tidak perlu, ini adalah perang yang diperlukan. Saya berjuang bersama Tucker, Meghan, Candace Owens, dan Alex Jones untuk membantu Trump terpilih. Apa yang kamu inginkan? Medali sebagai balasannya? Dan sekarang dia melontarkan omelan panjang yang menyerang kita semua dalam satu unggahan? Saya yakin kamu senang saat dia mengomel tentang salah satu lawan ideologismu. Kami tidak pernah berubah, Trump yang berubah. America First. Menyerang rezim Islam Iran, rezim yang sudah hampir setengah abad meneriakan kematian bagi Amerika, itulah America First. Kalian badut-badut ber-IQ rendah, buta sejarah, dan bangkrut secara intelektual.